Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya akan menjelaskan tentang hipertensi atau tekanan darah tinggi, baik bahaya dan pengobatannya. Perkenalkan, nama saya Dr. Fitri Handayani, Magister Kesehatan. Saya juga Kepala Laboratorium Biokimia di Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah. Ini adalah riwayat hidup saya. Pendidikan formal saya lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga pada tahun 1996 dan lulus Magister Ilmu Kedokteran Dasar di Universitas Airlangga pada tahun 2007, serta menyelesaikan program doktoral di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga pada tahun 2016. Hipertensi atau tekanan darah tinggi mempunyai definisi adalah meningkatnya tekanan darah sistol lebih dari 140 mmHg atau diastol lebih dari 90 mmHg. Sedangkan berdasarkan penyebabnya, hipertensi ini dibagi menjadi hipertensi esensial atau yang tidak diketahui penyebabnya sekitar 95%, dan hipertensi sekunder atau yang ada penyebab yang mendasari hipertensi seperti penyakit ginjal, hipertiroid, dan penyakit jantung. Penyebab hipertensi sekunder adalah penyakit tertentu, misalnya penyakit ginjal, tumor kelenjar adrenal, penyakit tiroid, penyakit bawaan dari gangguan pembuluh darah, penggunaan alkohol yang lama dan berlebihan, obstruksi apnea, sleep apnea ya, ngorok itu. Kemudian pada obat-obatan, penggunaan NSAID atau obat-obat anti nyeri, linu ya, ibuprofen, kemudian pil KB, dekonstan biasanya digunakan untuk obat flu atau pilek, kokain, amfetamin, kortikosteroid, obat alkohol, dan makanan yang banyak mengandung garam dan juga berlemak ya, seperti keju. Klasifikasi tekanan darah menurut JNC 8, di mana kalau normal itu kurang dari 120 mmHg dan kurang dari 80 mmHg. Saya tekankan di sini dan, jadi harus semuanya kurang dari 120 dan kurang dari 80. Sedangkan pada prehipertensi ada 120 sampai 139 mmHg untuk sistolnya atau 80 sampai 90 mmHg untuk diastolnya. Jadi kalau ada seseorang dengan tekanan darah 110/85 artinya sudah termasuk prehipertensi. Untuk stage 1 hipertensi adalah 140 sampai 159 atau 90 sampai 99 mmHg pada diastol. Sedangkan pada stage 2 adalah lebih atau sama dengan dari 160 mmHg untuk sistolnya atau lebih atau sama dengan 100 mmHg untuk diastoliknya. Jadi kalau ada pasien dengan tekanan darah 140/100, artinya dia masuk di stage 2. Kita ambil yang paling tinggi. Ini adalah prevalensi hipertensi di Indonesia. Saya tunjukkan di sini bahwa yang merah adalah tahun 2013 ya, dari tahun ke tahun semakin meningkat. Gejala hipertensi adalah sering tanpa keluhan, karena orang kurang perhatian, pusing sedikit, nggak dianggap, diminum obat, sudah sembuh, sehingga sering orang tanpa gejala tetapi darahnya tinggi. Oleh karena itu hipertensi sering dijuluki sebagai silent killer. Pusing, berdebar-debar, nyeri dada, belakang kepala terasa tegang, susah tidur, gelisah, mimisan atau epistaksis, mual dan muntah. Ini bila terjadi peningkatan tekanan dalam otak akibat perdarahan otak. Tapi semua gejala ini tidak muncul bersamaan ya, kadang hanya satu, kadang tanpa gejala. Untuk diperhatikan bahwa yang tanpa gejala ini lebih berbahaya dibandingkan yang ada gejalanya, karena orang sering tidak perhatian, sehingga tidak mencari pengobatan. Untuk faktor risiko hipertensi itu ada dua macam, faktor risiko yang dapat dikontrol dan faktor risiko yang tidak dapat dikontrol. Kalau yang tidak dapat dikontrol ini sudah anugerah dari Allah,
kita syukuri saja, yang penting kita jaga untuk tidak menjadi hipertensi dengan pencegahan. Contohnya ini adalah umur, semakin tua semakin beresiko untuk menjadi hipertensi. Jenis kelamin, pria lebih memiliki resiko tinggi dibandingkan wanita. Genetik, orang tua yang memiliki penderita hipertensi berisiko lebih tinggi dibandingkan yang tidak. Jadi kalau sudah ada keluarga orang tua yang memiliki hipertensi, sebaiknya kita menjaga dari awal, dari muda. Kemudian ada ras tertentu yang akan mudah menderita hipertensi. Faktor risiko hipertensi yang bisa dikontrol atau bisa dimodifikasi adalah obesitas atau kegemukan, merokok, minum alkohol, stres, baik stres fisik ataupun stres psikis ya. Kalau stres fisik itu bekerja berlebihan, kalau stres psikis ya banyak pikiran. Kemudian penyakit ginjal, hiperkolesterol atau hiperlipidemia ya, baik kolesterol, trigliserid, atau LDL yang tinggi itu juga termasuk hiperlipidemia. Diabetes mellitus, sleep apnea atau ngorok, banyak makanan yang mengandung garam, gaya hidup yang kurang aktivitas fisik dan kurang olahraga, penggunaan obat-obat tertentu seperti pil KB, kortikosteroid, dan siklosporin serta yang lainnya. Pengobatan hipertensi, ya, ini adalah slide baganya. Pertama adalah modifikasi gaya hidup. Namun kalau kurang berpengaruh atau tidak bisa mencapai tujuan untuk tekanan yang normal, kurang dari 140/90 atau kurang dari 130/80 untuk menderita diabetes atau penyakit gagal ginjal, maka kita harus menggunakan obat-obatan. Nah, kalau obat-obatan ada stage 1, kalau yang tanpa komplikasi satu macam saja, stage 2 obatnya kombinasi 2 macam, kalau dengan komplikasi tentunya pengobatan untuk komplikasinya dan obat antihipertensi. Nah, apabila sudah diberi obat tetap saja tidak mencapai tekanan darah yang normal atau optimal, maka perlu diberikan obat meningkatkan atau harus dikontrolkan atau dikonsulkan ke dokter spesialis penyakit jantung. Ini ya, pengobatan hipertensi, modifikasi gaya hidup, olahraga teratur akan meningkatkan HDL atau high density lipoprotein. Orang sering menyatakan sebagai kolesterol baik. Menghindari stres, karena stres ini akan mencegah terjadinya stres oksidatif sehingga mencegah terjadinya kerusakan sel endotel pada pembuluh darah. Kurangi asupan garam, makan banyak serat, rendah lemak, menurunkan berat badan sampai optimal, makan buah dan sayur yang banyak mengandung antioksidan, berhenti merokok, berhenti minum alkohol, mengganti pil KB dengan KB non-hormonal. Contohnya IUD atau steril ya kalau pada wanita, kalau pada pria MOP. Nah, pengobatan ini kalau tadi lifestyle-nya tadi sudah diubah menjadi yang lebih sehat, masih tetap tinggi tensinya, maka kita harus menggunakan obat-obat hipertensi. Ini kalau pada penderita tanpa komplikasi diberikan diuretik atau ACE inhibitor ya, kalau stage 1 atau ya hanya satu saja. Kemudian kalau stage 2 harus dikombinasi diuretik dan ACE inhibitor atau angiotensin reseptor blocker atau kalsium channel blocker. Yang ketiga, terapi komplikasinya kalau sudah ada komplikasinya dan kombinasi obat antihipertensi. Jadi ini akan ada 2 obat komplikasinya dan obat antihipertensinya. Selanjutnya, apakah komplikasi hipertensi ya? Bisa perdarahan otak, ini adalah gambar perdarahan otak, semakin banyak, semakin kondisinya akan makin buruk ya. Pada mata bisa mengakibatkan terjadinya perdarahan pada retina sampai terjadi kebutaan. Semakin lebar, semakin banyak yang rusak, makin buruk keadaannya. Pada jantung bisa terjadi infark miokard, jantung koroner ya, pembuluh darahnya, ada plak-plak, gagal jantung kalau jantungnya sudah tidak mampu memompa dan pembesaran jantung. Pada ginjal terjadi kerusakan ginjal, penyakit ginjal kronik dan gagal. Pencegahan hipertensi dengan gaya hidup
dengan banyak aktivitas fisik dan olahraga secara teratur, minimal 30-1 jam, dengan durasi yang cukup itu paling tidak 3-5 kali dalam seminggu. Kemudian hindari stres, diet banyak sayur dan buah serta makanan yang mengandung antioksidan, kurangi asupan garam dan makanan berlemak, kurangi berat badan sampai ideal dan pertahankan. Kemudian tidak merokok dan tidak minum minuman beralkohol. Kemudian antioksidan sebagai pencegah hipertensi ya. Ini antioksidan mencegah stres oksidatif. Kalau ada LDL tinggi bisa terjadi proses. Kalau terjadi stres juga akan mengakibatkan respon imun, merusak sel endotel, mengakibatkan vasoaktif mediator, gangguan vasorelaksan jadi hipertensi. Oleh karena itu, dengan adanya antioksidan, stres oksidatif ini dicegah sehingga hipertensi dapat dicegah. Hipertensi sebagai komorbid dari penyakit lain, contohnya infeksi COVID-19 pada penderita dengan hipertensi. Infeksi COVID-19 akan menjadi semakin buruk dan semakin lama penyembuhannya. Bisa menjadi stroke, kemudian bisa penyakit jantung koroner, penyakit gagal ginjal, perdarahan retina, kematian mendadak. Dan apabila seorang ibu hamil dan menderita hipertensi, maka kemungkinan untuk menjadi bayi lahir prematur, kematian bayi, dan kematian ibu melahirkan menjadi lebih besar dibandingkan pada ibu yang tidak menderita hipertensi. Kemudian sering ada pertanyaan, apakah saya harus mengkonsumsi obat darah tinggi terus-menerus? Ya, selama perubahan gaya hidup tidak bisa menurunkan atau mengontrol tekanan. Ya, karena penyakit darah tinggi tidak bisa sembuh, tetapi hanya bisa dikontrol. Gaya hidup sudah dikontrol tapi tidak bisa menurunkan, maka harus diobati dengan obat-obatan yang harus diminum secara terus-menerus dan diukur tensinya secara kontinu. Kemudian, apakah penderita darah tinggi harus minum suplemen antioksidan? Tidak harus. Dan antioksidan tidak harus diminum, suplemen itu tidak harus diminum setiap hari. Karena antioksidan itu sebenarnya dapat diperoleh dengan mengkonsumsi buah dan sayur serta makanan lain yang kaya kandungan antioksidan. Contohnya apa? Jahe dibuat minuman, dibuat teh gitu ya. Oke. Ini daftar pustaka dalam bahasa Inggris ya, dan ada buku saya, Oksidan dan Antioksidan pada beberapa penyakit dan proses penuaan. Bisa dilihat di Google Book, nanti bisa di-search. Saya kira itu saja. Semoga presentasi saya bermanfaat. Selamat beraktivitas. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.